Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif hadis tarbawi. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang ilmu pengetahuan adalah pilar utama kemajuan suatu peradaban. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai ibadah yang sangat ditekankan. Hadis-hadis Nabi Muhammad yang dikenal sebagai hadis tarbawi banyak memberikan motivasi dan panduan mengenai pentingnya ilmu, etika menuntut ilmu, dan keutamaan orang yang berilmu. Makalah ini akan mengelaborasi bagaimana hadis tarbawi menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat tinggi, serta implikasinya dalam membentuk individu muslim yang berkarakter dan berdaya saing. Selanjutnya, landasan teoritis atau ilmu pengetahuan dalam hadis tarbawi. Pengertian hadis tarbawi. Dalam ilmu pengetahuan, hadis tarbawi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengandung nilai-nilai pendidikan atau ajaran yang berkaitan dengan pembinaan, akhlak, mental, dan spiritual. Umat Islam sementara itu, ilmu pengetahuan dalam konteks Islam mencakup segala bentuk pengetahuan, baik yang bersifat agama atau ilmu nakli maupun umum ilmu akli yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Tentang urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah bacaan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang secara simbolis menunjukkan bahwa ilmu adalah fondasi peradaban menuntut ilmu, dianggap sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya tentang hadis-hadis tentang kedudukan ilmu, pengetahuan, dan keutamaannya. Bagian ini akan menyajikan beberapa hadis relevan yang menegaskan kedudukan ilmu pengetahuan, diikuti dengan terjemahan dan syarah ringkasnya. Selanjutnya yaitu tentang hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadis pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sumbernya yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dan dinilai sahih oleh sebagian ulama. Syarahnya yaitu hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atau fardu bagian setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang dengannya seseorang dapat memahami agamanya, menjalankan ibadahnya dengan benar, dan berinteraksi dengan sesama, serta alam dengan baik. Kewajibannya ini berlangsung sepanjang hayat, dari buayan hingga liang lahat. Selanjutnya yaitu tentang hadis keutamaan orang berilmu. Hadisnya yaitu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thoriqan illal jannah, yang artinya yaitu
menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sumbernya yaitu dari hadis riwayat Muslim nomor 2699. Sarahnya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa ganjaran yang sangat besar bagi penuntut ilmu. Proses mencari ilmu sekecil apapun usahanya akan diganjar dengan kemudahan. Menuju surga, hal ini mengindikasikan bahwa menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ketaatan yang paling mulia di sisi Allah. Jalan yang dimudahkan menuju surga bisa diartikan secara harfiah, yaitu dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat, atau dimudahkan pemahaman terhadap ilmu yang mengantarkan pada amal soleh. Selanjutnya, hadis keunggulan ilmu atas ibadah, yaitu fadlul alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawakib, yang artinya seorang alim atau orang berilmu atas seorang abid ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sumbernya yaitu dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dinilai hasan. Syarahnya yaitu hadis ini menyoroti perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin beribadah namun tanpa ilmu. Ilmu diibaratkan bulan yang menerangi kegelapan secara luas, sementara ibadah tanpa ilmu diibaratkan bintang-bintang yang cahayanya terbatas. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki dampak yang lebih luas dan manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dibandingkan dengan ibadah individual semata, ilmu membimbing ibadah agar sesuai syariat dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selanjutnya tentang implikasi kedudukan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam. Pembentukan pribadi muslim berkarakter kedudukan ilmu pengetahuan yang tinggi dalam hadis tarbawi mendorong pembentukan pribadi muslim yang tidak hanya taat beribadah tetapi juga cerdas, kritis, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi setiap masyarakat. Pendidikan Islam harus mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan moral. Selanjutnya tentang pengembangan kurikulum yang komprehensif, atau hadis tarbawi mengisyaratkan bahwa kurikulum pendidikan Islam tidak boleh sempit, melainkan harus mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya yaitu adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki pemahaman agama yang kuat, faham agama, sekaligus menguasai berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai teladan dan pewaris Nabi dalam konteks hadis tarbawi. Guru atau ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai pewaris para nabi. Oleh karena itu, guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak, semangat belajar, dan pengamalan ilmu. Kesimpulan dari video ini yaitu berdasarkan hadis tarbawi, ilmu pengetahuan menduduki posisi yang sangat sentral dan mulia dalam Islam. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, janji kemudahan menuju surga bagi penuntut ilmu, dan keutamaannya orang berilmu atas ahli ibadah, semuanya menegaskan betapa pentingnya ilmu. Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah perlunya sistem pendidikan yang holistik, mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat, serta mencetak generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Cukup sekian video dari saya. Jika ada kata-kata atau video yang salah, mohon dimaafkan.